2 tahun menjelang Sumpah Pemuda, yaitu pada tahun 1926, sebuah struktur bangunan kuno ditemukan dalam kondisi tertimbun tanah akibat muntahan letusan Gunung Kelut. Tercatat puluhan kali wilayah Majapahit menjadi sasaran muntahan gunung yang berada di Kabupaten Blitar dan Kediri. Dan ternyata struktur tersebut merupakan sebuah kolam era kerajaan kuno. Usut punya usut, menurut data Museum Trowulan, kolam ini dibangun pada abad ke-14. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, yaitu tepatnya pada tahun 1966, barulah kemudian situs ini dibukar untuk yang pertama kalinya. Dan pemugaran kedua dilakukan pada tahun 1974 dan pemugaran ketiga dilakukan pada tahun 1984. Berada di Desa Trowulan, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, berada persis di depan Museum Trowulan. Kolam ini ditemukan oleh Insinyur Mas Lenpun yang bekerja sama dengan Bupati Mojokerto waktu itu, yaitu Kromojoyo. Bernama Kolam Segaran yang berasal dari bahasa Jawa, segara atau segoro berarti laut. Yang mungkin saking luasnya kolam ini seakan terlihat seperti laut, sehingga kolam ini dinamakan Kolam Segaran. Ada 32 kolam peninggalan Majapahit, dan Kolam Segaran merupakan satu di antara 32 kolam kuno tersebut yang masih bisa kita saksikan, bisa kita nikmati sampai saat ini. Dengan dikelilingi tembok bata merah, di mana batu-batu bata ini ditata sedemikian rupa tanpa adanya perekat dan hanya digosok satu sama lain. Kolam Segaran ini memiliki panjang 375 meter dan lebar 125 meter dengan luasan sekitar 6,5 hektar. Ada sesuatu yang paling unik dari Kolam Segaran ini, yaitu dari hasil saudara Muhammad Talim yang mencoba otak-atik akan orientasi dari Kolam Segaran. Coba perhatikan, ternyata Kolam Segaran ini membentuk garis 90 derajat bila ditarik garis lurus dari Gunung Kelut dan Gunung Penanggungan. Jadi bila kalian mampir ke Kolam Segaran ini, jika menoleh ke kanan dan ke kiri, kalian bisa melihat kedua gunung tersebut. Dari semua ini, artinya mereka sudah hebat, meskipun mungkin di zaman itu masih belum ada GPS dan foto udara. Air Kolam Segaran pada musim penghujan mencapai ketinggian 1,5 sampai 2 meter. Namun meskipun begitu, ataupun musim hujan yang sangat lebat, Kolam Segaran tidak pernah banjir. Konon pada waktu pemugaran, banyak bermacam-macam jenis artefak serta fragmen yang ditemukan di kolam ini, mulai dari kail pancing emas, piring emas, mangkok emas, dan lain sebagainya yang kini tersimpan di Museum Trowulan. Sehingga dari temuan tersebut timbullah pendapat dan dugaan dari sebagian besar warga Trowulan
yang menurutnya dari cerita rakyat setempat di waktu masa pemerintahan Hayam Wuruk, di mana dalam acara pesta dengan tamu-tamu pembesar dari kerajaan lain, salah satunya semisal waktu kedatangan duta dan para angkatan perang Tartar, wadah atau perkakas jamuan yang dari emas itu sengaja dibuang ke kolam segaran ini. Dan sampai sekarang ini, cerita ini masih melekat dalam cerita rakyat orang Trowulan. Bahkan banyak cerita rakyat yang berkembang mengiringi keberadaan kolam segaran ini, misalnya tentang fungsinya sebagai tempat pemandian putri-putri raja. Diakui bahwa Majapahit merupakan kerajaan dengan peradaban yang sangat tinggi akan teknologi dalam pemberdayaan air. Menurut para ahli, kolam segaran ini sama dengan kata telaga yang tersirat dalam kitab Nagara Kertagama. Selain itu, untuk bagi para petani, kolam segaran dimanfaatkan untuk kegiatan pengairan, sedangkan untuk para pendeta maupun Brahmana, kolam ini digunakan untuk kegiatan upacara ritual larung sesaji. Ada kisah lain yang ditambahkan salah satu sesepuh Trowulan, sebut saja Sri Lestari, yang katanya kolam segaran juga difungsikan sebagai tempat penggemblengan para kesatria laut Majapahit. Penggemblengan dilakukan pada saat usai rekrutmen prajurit. Bahkan Mahapati Gajah Mada juga memanfaatkan kolam segaran ini sebagai tempat khusus dalam mempersiapkan dan pengendalian pasukan Bhayangkara. Dengan ukuran yang sangat besar, kolam ini juga menjadi salah satu simbol kejayaan Keraton Majapahit dan juga diakui beberapa ahli antropologi nasional sebagai kolam kuno yang terbesar di Indonesia. Kemajuan suatu bangsa tidak lepas dari sejarah bangsanya, dan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah bangsanya. Dengan karyanya menjadi contoh dalam pengembangan segala aspek kehidupan masyarakat. Salam budaya Nusantara, tinggalkan perselisihan, sambung persaudaraan. Rahayu.